Baik, terima kasih Bu Pipit. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, yaitu mengenai bangunan hijau, di mana di sesi ini narasumber akan menyampaikan paparan materinya sekitar 30 menit, lalu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Nursiwan. Halo Pak Nursiwan, mari kita undang bersama Pak Nursiwan untuk tampil di layar ini, silakan. Ya, siap. Dibantu. Sebentar Bapak Ibu. Halo Pak. Ya, halo. Ya. 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 Pak pindah ke HP-nya jangan dekat laptop, Pak Nursiwan. Nah, itu tahu aja. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf menunggu sebentar. Mohon maaf Pak, suaranya belum dibuka. Terima kasih atas waktunya, Gambar. Siap Pak. Judul kita adalah bangunan gedung hijau. Materi. Ya, materi. Materinya. Ya, bangunan hijau. Ya, kita langsung. Apakah definisi konstruksi bangunan hijau atau sering disebut green building? Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mendapat dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung hijau atau yang biasa disingkat BGH merupakan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahap penyelenggaraan. Ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Perencanaan standar teknis BGH dibagi berdasarkan kategori wajib atau mandatori atau disarankan recommended dan sukarela voluntary. Bangunan gedung dengan kategori wajib meliputi bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 meter persegi. Secara umum, setiap bangunan gedung hijau memiliki beberapa persyaratan. Tahap diantaranya tahap pemrograman, tahap persyaratan perencanaan teknis, perencanaan tahap pelaksanaan konstruksi, persyaratan tahap pemanfaatan, dan persyaratan tahap pembongkaran. Persyaratan tahap pemrograman A. Sesuai tapak. B. Penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau. Kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan tingkat kebutuhan. Metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan kelayakan bangunan gedung hijau. Next.
Sudah, persyaratan teknis. Persyaratan tahapan pelaksanaan konstruksi. A. Proses konstruksi hijau. B. Praktik perilaku hijau. Dan rantai pasok hijau. Persyaratan tahap pemanfaatan. A. Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau. B. Standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan. Dan C. Penyusunan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni atau pengguna. Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi. Pendekatan dekonstruksi dilakukan dengan cara mengurangi komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna material. Dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau. A. Rencana arsitektur. B. Rencana struktur. C. Rencana mekanikal dan elektrikal. D. Rencana tata ruang luar. E. Rencana tata ruang dalam atau interior. F. Spesifikasi teknis. G. Rencana anggaran biaya. H. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon. I. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi. J. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air. K. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan. L. Perhitungan teknis efisiensi sumber daya lainnya. Dan M. Perkiraan siklus hidup bangunan sebagai bangunan gedung hijau. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan dengan pendekatan konstruksi hijau dan memperhatikan keterpaduan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. 2. Pelaksana konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. 3. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau. Penyelenggaraan bangunan gedung hunian hijau masyarakat atau H2M. H2M diselenggarakan secara kolektif atas inisiatif masyarakat. Penyelenggaraan H2M dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan pendampingan dari pemerintah atau pemerintah kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dan dengan memenuhi indikator kinerja. Penyelenggaraan H2M meliputi A. Penyusunan dokumen RKH2M. B. Pelaksanaan konstruksi. C. Pemanfaatan dan pembongkaran. Indikator kinerja H2M. A. Pengurangan konsumsi energi rata-rata 25%. Pengurangan konsumsi air rata-rata 10%. Pengelolaan rata-rata secara mandiri. Penggunaan material bangunan lokal dan ramah lingkungan. Dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau pekarangan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nursiwan atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu kita melanjutkan sesi diskusi kita, sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta, Bapak Ibu, untuk bertanya kepada narasumber kita. Materi kita hari ini yaitu tentang bangunan hijau. Silakan. Saya Bambang. Siap, silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Dodi, Pak. Mas Irwan. Waalaikumsalam. Ya. Gini, kemarin saya ada ketemu kasus, ya. Videonya nyalakan, Pak. Ya Pak, videonya dinyalain Pak, supaya bisa disorot Pak. Halo Pak Dodi, suaranya nggak ada Pak. Oke, oke. Mohon maaf Pak, diulang kembali.
Ya, ini saya kan pakai handphone. Cuma Oh, handphonenya ini anti goresnya bergeser menutupi lubang video jadi percuma juga. Ini kayak begini hasilnya. Jadi mohon maaf ini, jadi sebentar suara saya aja dulu ya. siapa? Terus gini, yang mau saya tanyakan ke Pak Nusirwan, kemarin saya ada kasus yang pihak owner menanyakan tentang kalkulator energi. Itu sebenarnya kalau di bangunan hijau itu seperti apa sih Pak Nusirwan? Itu aja sementara. Terima kasih. Silakan Pak Nursiwan. Mohon maaf Pak Dodi, Ya, pertanyaannya untuk diulangi kembali Pak. kalkulator energi Pak, yang dimaksud dengan kalkulator energi itu seperti apa? Apakah dengan OTTV aja, hasil perhitungan OTTV atau ada yang lain? Itu yang saya, kemarin juga saya cari-cari jawabannya agak susah. Apa ya saya bilang nih? Ya, apakah cuma cukup dengan OTTV saja atau ada yang lain? Gitu Pak. Terima Mic-nya kasih. Pak Nursiwan tolong dinyalakan. Mic-nya Pak Nursiwan tolong dinyalakan. biasa itu di dalam tahun ini itu menjadi Bu Ambar, mic-nya Pak Nursiwan tolong dinyalakan. tertentu memerlukan perawatan yang dia tapi dengan juga dia akan berkurang di perawatan. Tapi harga konstruksinya menjadi Bu mahal. Ambar, mic-nya Oh, Pak Nursiwan tolong dinyalakan. Pak, mohon maaf Pak Nursiwan, belum dibuka volume suaranya. Coba dibantu Mbak. Sudah, Diulangi kembali ya ya, Pak ya. Mohon maaf Pak. kurang terdengar ya. Jadi bangunan-bangunan itu untuk volume yang kira sama misalnya, tetapi kalau untuk di gedung hijau dia biaya operasionalnya lebih rendah, tetapi biaya konstruksinya akan menjadi lebih tinggi. Itu yang saya lihat. Jadi kalau untuk permasalahan itu dia sebenarnya tidak misalnya gedung, tidak hanya gedung, tapi jadi dari pekerjaan konstruksi, dari pekerjaan arsitektur, dari pekerjaan interior, eksterior, plumbing, itu semuanya harus memenuhi standar-standar tertentu yang biasanya lebih tinggi, biayanya lebih mahal. Ya, dari pengalaman saya pernah bangunan seharga 900 miliar dibuat seperti grand building itu sampai 1,3, jadi lebih mahal. Untuk mendapatkan sertifikatnya jadi akan sulit, harus begitu detail, harus begitu teliti. Nah, seperti itu Pak. Oke. Bagaimana Pak Dodi? Yang mungkin gini Pak, yang mungkin lebih spesifik kita tanyanya. Apakah memang kalkulator energi itu ada atau mungkin ada rumusnya atau dalam bentuk aplikasi apa gitu? Apakah memang bisa kita download atau seperti apa yang bisa kita pergunakan? Kita tinggal masukkan parameternya aja, kata bocoran seperti itu ya. Kita tinggal masukkan parameternya aja, nanti tinggal langsung keluar. Kira-kira seperti itu. Oh baik Pak. Ya. Tapi yang setahu saya sih aplikasinya belum ada ya, karena kan gedung ini kan baru, jadi belum ada Nah, aplikasinya. Juga biasanya pekerjaannya tergabung dari yang utamanya itu pertama dari arsitektur Pak, itu juga landscape. Dari situ yang menentukan ada ketentuannya. Nah ketentuan yang lainnya itu kita lihat di pemerintah. Kalau di Jakarta di pemerintahan DKI itu ada persyaratan untuk green building. Itu nanti kalau memang cocok dapat diaudit dari pemerintah satu-satu, termasuk misalnya pemberantasan kebakaran, struktur dan lain-lain. Memenuhi persyaratan baru dapat dinyatakan green building. Oke. Oke, terima kasih Pak Nusirwan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya Izin bertanya, Bu. Mbak Ambar. Boleh. dari Pak Bayu ya. Silakan Pak Bayu. Ya, Pak Iwan, boleh nanya terkait dengan green building. Sebenarnya ada kriteria berapa persen sih kalau di Indonesia sebuah bangunan itu bisa dikatakan sebagai bangunan yang green gitu loh. Apakah hanya sekedar misalkan kita mengganti atapnya menjadi atap yang transparan sehingga cahaya dari luar bisa masuk, atau ada berapa persen sih terhadap reduce cost-nya gitu loh Pak, dari operasionalnya.
Apakah ada kriteria tertentunya atau gimana? Mungkin dijelaskan, Pak. Ya. Itu aja. Silakan Pak Nursiwan untuk Ya, menjawab. jadi artinya Pak itu nanti ada ketentuannya sendiri, ada standarnya. Jadi nanti ditentukan persyaratannya ketika memajukan kita perencanaan TPAK. Dari TPAK kan baru ke TPKB, baru TPIB. Nah, di persyaratan itu misalnya kalau grand building harus hal yang seperti ini. Misalnya tadi kaca sehingga mengurangi biaya listrik, tetapi panas apa tidak, bagaimana aliran tata udaranya atau AC. Kemudian juga pohon-pohonan itu menentukan juga Pak, di mana bisa ditanam. Kan kalau ditanam pohon-pohon di gedung tinggi itu biasanya biayanya juga mahal, Pak. Pengaliran airnya menjadi agak sulit. Kadang-kadang malah airnya meluncur di sekitar kaca-kaca, kadang masuk ke dalam ruangan. Nah, itu pengaturan harus sangat teliti, memerlukan ketajaman. Jadi biayanya tetap seperti saya katakan tadi jauh lebih mahal, tetapi dalam kegunaannya untuk mengurangi diantaranya gas karbon dan lain sebagainya itu akan lebih baik, seperti itu Pak. Ya baik. Bagaimana Pak Nursiwan? Pak Bayu, sudah ya Pak? Suaranya mohon maaf Pak, belum dibuka. Apa yang tes? Izin tanya Pak Nur. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Pak. Dari Suaranya kedengaran ya Mbak? Pak Rahmat ya? Iya, betul. Ya, silakan Pak. Pak Nur. Selamat siang Pak Nur. Ya Pak. Siang Pak. Pak Nur, tadi Bapak sampaikan dokumen rencana teknis gedung hijau itu kan salah satunya di poin A ada perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon. Pak Rahmat tidak ada suaranya, maaf. Ya. Apa? Sekarang gimana sekarang? Jelas Pak. Ya, ya. Sudah jelas. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon Pak di gedung hijau. Nah, apa namanya? Apakah yang menjadi tolak ukur kita mereduksi emisi karbon itu Pak? Karena memang kan setahu saya ini utamanya gedung-gedung rumah tangga gitu, tempat tinggal Pak ya, itu sangat sulit sekali ketergantungan dengan gas. Ya kan mungkin nanti apakah diarahkan dalam perencanaan itu menggunakan listrik dan seterusnya gitu Pak. Dan itu yang perencanaan. Lalu kemudian kalau yang sudah berjalan Pak, bagaimana kita mengukur satu kawasan perumahan apakah itu masuk ke kategori yang tadi yang disampaikan oleh Bapak, masuk kategori gedung hijau. Itu saja Pak Nur, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Pak. Jadi kalau untuk daerah biasanya kita membuat green building ini banyak kan gedung-gedung tinggi Pak. Kalau rumah itu kan kecil ya, tidak terlalu begitu berpengaruh, tapi biasanya ini pada bangunan-bangunan tinggi karena terkait juga dengan sertifikat gitu. Jadi intinya adalah supaya memperkecil energi yang kita pergunakan, tapi pakai energi yang alam. Bangunan kita juga misalnya pada atas itu lebih bagus dari kayu daripada beton. Kemudian juga buang-buangan air, segala itu harus dimasukkan di dalam satu kawasan proyek, satu kawasan bangunan atau gedung yang kita bangun atau rumah apapun itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita prioritaskan sehingga memakai banyak alam tetapi tidak listrik berkurang misalnya karena ada pencahayaannya juga di tempat mana yang tidak panas sehingga menjadi terang, mengurangi biaya listrik. Jadi yang untungnya biaya operasional rumah atau gedung itu menjadi lebih murah. Itu Pak. Iya Pak. Baik. Dan untuk ini Pak, kebetulan tadi saya ada bertemu dengan perencana yang mendesain rumah sekda
Jakarta, DKI Jakarta, Pak ya. Dan tadi disampaikan juga sih sebagai masukan dia wajib gedung hijau. Lalu kemudian salah satu contohnya adalah keran yang dibuka itu, Pak. Keran yang dibuka itu harus kecil juga, Pak. Jadi wah, dorong yang membutuhkan satu energi yang besar gitu. Itu aja sih ini namanya. Diulang Pak, kurang jelas pertanyaannya tadi. Ya, jadi gini, tadi saya kan ketemu dengan konsultan perencana yang akan mendesain rumahnya Sekda Provinsi DKI. Lalu kemudian dia mewajibkan untuk gedung hijau. Salah satu contoh, kerannya saja tidak boleh katakan maksudnya nyemprotnya itu bertenaga yang kuat itu, Pak. Nah, ini juga mungkin sebagai masukan untuk kita semua apabila nanti kita maksudnya merencanakan sesuatu itu contoh. Jadi mereduksi energi juga kan itu ya, Pak ya. Betul Pak, memang seperti itu. Jadi kita juga kan tadi saya sampaikan bahwa kita waktu sidang di TPAK itu kan sudah disampaikan tentang kalau green building seperti ini, kalau tidak begini. Karena kalau nanti bangunan-bangunan ada bangunan mahal bagus atau bangunan swasta yang ingin misalnya katakanlah suratnya, sertifikatnya ditaruh di bank, dipakai usaha dan segala macam, ya itu harus memenuhi persyaratan tadi green building. Terutama sekarang bangunan-bangunan pemerintah, jadi harganya itu sebenarnya jauh lebih mahal Pak pelaksanaan konstruksi, tetapi di dalam operasionalnya jauh lebih murah, jauh lebih hemat dan nyaman baik untuk lingkungan sekitarnya. Seperti itu Pak. Siap Pak, baik cukup Pak. Baik, Terima kasih Pak. Ingin bertanya, Baik. Bu Ambar. terima kasih Pak Rahmat. Ya baik, pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Ya Mbak Ambar, saya mau bertanya Mbak Ambar. Saya siapa? juga mau bertanya, Bu Ambar. Saya juga Bu Ambar mau nanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kan hari Jumat, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Satu Dikali pertanyaan. 7. Overtake di atas. Lewat. Saya mau nanya, gimana nih Bu? Pak Boleh. Rahim ya? Nggak boleh, Bu. Saya Bu juga Jadi mau Ambar, nanya, saya Bu apa Pak Ambar. Arif? Ya, Pak Agus sudah. Sekarang siapa yang belum? Saya belum, Bu Ambar. Arif. Silakan, Pak Arif ya? Iya, boleh Bu. Pak. Saya juga Baik. belum. Baik, Bu Ambar. Selamat pagi, Pak Nursiwan. Selamat pagi, salam sehat selalu, Pak Nursiwan. Pagi Pak. Oke, baik Bu Ambar. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Barangkali apa yang disampaikan tadi sama Pak Nursiwan ini merupakan tema yang cukup menarik buat kita semua, apalagi yang menyangkut adalah bangunan green building ya. Barangkali hanya ini Pak Nursiwan, ada beberapa yang sebagai catatan saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nursiwan dan menyangkut dengan apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Rahmat bahwa bangunan gedung hijau ini itu sangat-sangat berhubungan dengan perencanaan. Maka dari itu barangkali sebagai catatan bahwa bangunan gedung hijau ini tidak hanya untuk bangunan baru barangkali ya Pak Nursiwan, bangunan baru yang lahannya cukup luas, yang bisa dimodifikasi dengan apa yang disampaikan tadi dengan iklim, udara, pencahayaan itu sebagai catatan gitu. Tapi barangkali untuk bangunan yang sudah ada, tadi yang dipertanyakan sama Pak Rahmat, itu apakah bisa? Bisa sih bisa, tapi mungkin banyak sangat yang harus dirubah barangkali ya Pak Nursiwan ya. Saya juga menarik garis besarnya seperti itu gitu. Apalagi penduduk Indonesia ini cukup padat, terutama di Jakarta. Bagaimana kita mau melakukan bangunan hijau jika rumah tinggal yang cukup padat ini sangat-sangat sulit untuk melakukan bangunan hijau. Paling tidak kita berada di pekarangan yang sangat sedikit dengan luas lahan yang sangat sedikit, gitu Pak Nursiwan. Itu aja Pak Nursiwan, mohon maaf masukan dari saya sebagai catatan aja Pak Nursiwan. Terima kasih Bu Ambar, terima kasih Bu Ambar. Pak Nursiwan, mohon maaf, terima kasih.
Ya, kalau memang bangunan hijau ini untuk bangunan baru, Pak ya. Saya pertama kali membuat itu dulu salah satu di kantor Kementerian BUMN. Jadi bangunan itu 40 lantai, dibangun ke Pacoran sana. Tetapi itu biayanya 950 miliar, tapi begitu masuk grand building itu menjadi 1,3 T. Jadi sangat jauh harganya, sangat mahal. Nah, bangunan yang sudah ada, misalnya mungkin perumahan yang bagus yang besar-besar gitu dibangun itu bisa, tapi tentu ada renovasi, ada pengulangan. Jadi terkait dengan nanti perizinan, Pak, dikoordinasikan dulu dengan perizinan ya, dinas tata bangunan atau dinas perumahan provinsi DKI. Nah, kita harus lihat ke sana, apakah bisa dikerjakan lingkungan, karena jarak, Betul. ada bangunan, sinar datang dan lain sebagainya, kemudian sistem air. Ya. Itu yang dibuat baru, jadi paling tidak untuk renovasi bisa selama tidak terlalu parah seperti itu. Sedangkan yang grand building ini sekarang banyaknya adalah bangunan baru di luar negeri. Nah, itu yang target kita, Pak. Itu sementara Betul. yang dapat saya jawab. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Terima kasih Bu Ambar. Baik, terima kasih Pak Arif. Izin Pak narasumber, saya akan menutup pertanyaan di sesi ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Nuksiwan selaku narasumber pada siang hari ini yang telah melakukan pemaparan materinya mengenai bangunan hijau. Sorot ya. Oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir mengikuti Zoom ini sampai selesai. Terima kasih dan aktif bertanya pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Mohon maaf bila terjadi salah kata dan teknik dalam penyelenggaraan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi